Shalom kekasih Tuhan keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bersaat teduh bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baik, hari yang Kau jadikan, hari di mana Engkau melimpahi dengan segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus urapi kami untuk kami boleh mengerti tentang anugerah, kasih karunia yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Kekasih Tuhan, pagi hari ini kita masih membahas tentang seri pengajaran kasih karunia dan anugerah. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah kepada kita anak-anaknya, kepada saudara dan saya yang sudah menjadi milik kepunyaannya, kita tidak perlu lagi ragu dengan dia. Itu sebabnya kita akan melihat bagaimana anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Itulah sharing yang ingin saya bagikan kepada saudara. Anugerahnya selalu tersedia. Nah, kita akan melihat ya di dalam Matius pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saya memakai kedua ayat ini untuk menjelaskan betapa bertanggung jawabnya Tuhan sebagai Allah yang telah memilih saudara dan saya, sebagai Bapa yang sudah menerima kita kembali dan mengampuni segala dosa kita. Apa yang Dia lakukan untuk kita setelah kita menjadi milik kepunyaannya. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dan 26 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Diberkati kita yang membaca firman, mengerti serta melakukannya. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik. Untuk menjelaskan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, Dia memakai ilustrasi-ilustrasi yang kita baca pada hari ini adalah burung-burung di udara. Kalau burung-burung saja Tuhan sanggup pelihara, apalagi kita yang telah menjadi milik kepunyaannya. Itu sebabnya di ayat yang ke-25 tadi, Tuhan berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan kita, kalau Tuhan bisa memberikan anugerah keselamatan, jaminan hidup yang kekal, dan sorga bagi kehidupan kita, masakan untuk hidup yang sehari-hari ini kita jalani, Tuhan tidak bisa memberikannya. Tentu terlalu mudah bagi Tuhan untuk menyediakan yang kita butuhkan. Saya jadi ingat dengan apa yang tertulis dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Alkitab mengatakan bahwa inilah yang harus kita lakukan, terus memiliki pengharapan yang makin kuat. Sejak engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka taruhlah seluruh percayamu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Maka saya yakin dan percaya rahmat-Nya dan kasih-Nya yang tidak pernah habis digambarkan oleh Alkitab, yang tidak pernah berhenti seperti air yang mengalir itu, bahkan selalu baru tersedia bagi kita setiap pagi. Itu sebabnya mari sama-sama kekasih Tuhan keluarga BMC
letakkan percayamu, letakkan pengharapanmu di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin hari-hari ini. Termasuk pandemi yang sedang berjalan pada hari-hari ini. Percayalah, anugerah kebaikannya, pemeliharaannya, penyediaannya selalu ada bagi kita. Itulah bentuk daripada anugerah Tuhan yang luar biasa. Anda masih ingat pada waktu kita dulu membaca Alkitab atau pada waktu kita ada di sekolah minggu, bagaimana kakak-kakak pengajar menyampaikan kisah tentang bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebelum sampai di tanah itu, Tuhan menyatakan pemeliharaan di padang gurun yang begitu luar biasa. Tuhan bukan cuma memelihara 1-2 orang, tapi 3 juta jiwa yang ada pada waktu itu terpelihara dengan luar biasa. Mereka nggak sempat bercocok tanam karena dalam perjalanan 40 tahun perjalanan mereka, Alkitab mencatat setiap hari Tuhan kasih mana yang selalu fresh. Karena kalau sampai siang hari, mana-mana ini yang tersimpan akan keluar belatung. Dan setiap sore Tuhan memberikan burung puyuh. Jadi kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin, Tuhan benar-benar menjamin. Itu sebabnya kalau Alkitab mengkisahkan tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, saudara yang telah dibawa keluar dari dosa dan dibawa menuju kepada kehidupan yang kekal, percayalah, pemeliharaan Tuhan juga tersedia bagi kita. Anugerahnya selalu tersedia bagi kita. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang selalu tersedia. Bagian kami tidak khawatir, bagian kami tidak bimbang, bagian kami percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel. Mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dan selalu pesan saya, pakai masker, jaga jarak, dan sementara PPKM ini tidak keluar kemana-mana. Kalau Anda harus keluar untuk pekerjaan, tetap protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.